Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal kembali para tokoh ulama yang memberikan kita pengajaran tentang kehidupan. Dan banyak sekali karomah dan para ulama yang secara akal pikiran tidak masuk akal. Namun hal itu bisa terjadi tergantung kesalehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama yang kami sampaikan pada konten ini adalah Kiai Haji Romli Tamim. Kiai Haji Muhammad Romli Tamim adalah putra dari Kiai Tamim Irsyad. Kiai Romli Tamim lahir pada tahun 1888 di Bangkalan, Madura. Sejak masih kecil, beliau diboyong oleh orang tuanya ke Pentorongan, Jombang. Setelah masuk usia dewasa, beliau dikirim orang tuanya untuk belajar kepada Kiai Khalil di Bangkalan. Kemudian, setelah dirasa cukup belajar Kiai Khalil Bangkalan, beliau mendapat tugas untuk membantu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajar ilmu agama di pesantren Tebu Ireng, sehingga akhirnya beliau diambil sebagai menantu oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama karena terjadi perceraian. Setelah perceraian tersebut, beliau dipanggil pulang ke rumah orang tuanya. Tak lama kemudian beliau menikahi seorang gadis dari desa Besuk. Gadis yang dinikahi tersebut bernama Maisaroh. Dari pernikahannya dengan Nyai Maisaroh ini, lahir dua orang putra, yaitu Isomuddin Romli dan Musta'in Romli. Kiai Romli Tamim juga merupakan pengamal dan sekaligus mursyid tarekat Qadariyah wa Naqsabandiyah dari Jawa Timur, tepatnya di Jombang. Beliau adalah ulama yang ternama dan termasuk waliullah. Selain itu juga beliau juga mencetus tentang istighosah pertama di kalangan Nahdiyin dan sampai terkenal di kalangan umat Islam. Kiai Haji Romli Tamim juga memiliki karomah. Salah satu karomah beliau yang banyak diriwayatkan oleh para kiai diantaranya adalah pada saat perang melawan Nika pada bulan November 1945. Beliau menggerakkan santri-santri untuk maju perang di barisan komando Hadaratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga gurunya. Beliau sendiri turun terjun ke medan tempur saat itu. Sebelumnya, para santri diberi minuman dan dibekali kepalan-kepalan tanah liat yang telah diasmai. Konon, setiap kepalan tanah liat itu dilemparkan akan bereaksi seperti bom yang meluluh lantahkan musuh. Sehingga dalam perang tersebut, pasukan Hizbullah menang melawan Nika. Karomah yang lain, Mbah Kiai Romli pernah ditahan oleh penjajah. Namun anehnya setiap sholat jamaah di Pondok Njoso akan dimulai, beliau selalu hadir dan mengimami sholat. Namun kemudian kembali lagi ke penjara. Hal inilah yang pada akhirnya menggemparkan para penjajah saat itu. Karena keanehan Mbah Romli saat itu mengundang simpati besar masyarakat yang ingin setiap hari berdatangan mengunjungi beliau di penjara. Beliau pun dibebaskan oleh penjajah. Karomah yang selanjutnya tentang bioskop yang konon pernah ada di sekitar pasar Pentorongan. Karena keberadaan bioskop ini menjadi ajang maksiat dan sangat meresahkan masyarakat, hingga banyak yang mengadukan hal ini kepada beliau. Beliau hanya berpesan untuk melemparkan beberapa butir batu ke halaman bioskop tersebut. Konon, beberapa waktu kemudian bioskop tersebut bangkrut dan tutup dengan sendirinya. Sekian dari channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk komen di bawah ini agar kami bisa memberikan yang terbaik untuk para penonton di channel ini.